Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Sidik dengan NIM 103052500002. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan eh, mat- mata kuliah atau peluang nomor pada nomor 8. Di sini diketahui bahwa Y sama dengan alfa V plus N, yang ini di mana alfa sama dengan 10 pangkat min 2, yaitu alfanya 0,01. Lalu rataan N sama dengan 0 dan apa ini variansi N sama dengan 4. Terus yang ditanya nilai V apabila diketahui PI kurang dari 0 sama dengan 25 kali 10 pangkat min 4, di mana 10 pangkat 25 kali 10 pangkat min 4 itu 0,0025. Nah, kita masuk ke sini. Karena N berdistribusi normal, maka transformasi linear Y juga akan berdistribusi normal. Nah, kita cari rataan Y dan simpangan baku Y. Ini rumus rataan Y, kita tinggal masukin aja 0,01 dari sini, V plus N, terus jadi sama dengan 0,01 V plus E kali N, nanti hasilnya 0,01 V. Untuk apa namanya, simpangan baku, kita pakai variansi. Nah, karena variansinya 4, terus kalau simpangan baku berarti kuadratnya dipindahin jadi akar. Jadi simpangan baku Y sama dengan akar 4, yaitu 2. Lalu masuk ke yang terakhir, kita diketahui PY kurang dari 0. Terus kita pakai rumus yang di sini. Dan bakal pakai Z atau eh, untuk standar normal gitu. Ini masukin aja P, buka kurung Y, kurang rataan Y, per apa simpangan baku Y kurang dari 0 kurang 0,01 V per 2. Kita hasilnya jadi gini, dapat min 0,005-nya sama dengan min 2,81. Satu dapat dari mana? Dapat dari 0,0025-nya. Nah, tadi ini 0,0025 di berkorespondensi dengan nilai Z jadi min 2,81. Terus kita cari V sama dengan, dan hasil dari V adalah 562. Sekian penjelasan pada nomor 8 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdirrahman Ramadhani dengan NIM 1030525000088. Di sini saya akan menjelaskan soal TPI, yaitu pada nomor 2. Bagian procurement dari suatu perusahaan melakukan pembelian bahan baku sebanyak 1000 unit. Pemasok bahan baku tersebut menjamin bahwa produk yang cacat hanya 2% saja. Sebagai langkah pengawasan, maka bagian pembelian melakukan inspeksi dengan mengambil sampel sebanyak 10 unit. Hitung peluang A. Paling banyak terlebih 2 unit produk cacat. B. Lebih dari 5 unit produk yang tidak cacat. Dan yang terakhir, hitung rata-rata dan nilai variansnya. Untuk soal A, yaitu kita menghitung PX kurang dari sama dengan 2, yang dimana yaitu sebuah penjumlahan dari PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2. Selanjutnya kita mencari nilai PX sama dengan 0, yang dimana kombinasi 10 dan 0 dikali 0,02 pangkat 0 dikali 0,98 dipangkatkan 10. Jadi dapat
0,8171. Selanjutnya, PX sama dengan 1, di mana kombinasi 10 dan 1 dikali 0,02 dipangkatkan 1 dikali 0,98 dipangkatkan 9. Didapat 0,1667. Selanjutnya, PX sama dengan 2. Kombinasi 10 dan 2 dikali 0,02 dipangkatkan 2 dikali 0,98 dipangkatkan 8. Didapat 0,0153. Lalu selanjutnya, jumlahkan ketiga nilai tersebut, didapat 0,8171 ditambah 0,1667 ditambah 0,0153, jumlahnya yaitu 0,9991. Selanjutnya, soal B. Peluang lebih dari 5 unit tidak cacat. Ini setara dengan banyaknya yang cacat maksimal 4, yang dimana PX kurang dari sama dengan 4, yaitu merupakan sebuah penjumlahan dari PX kurang dari sama dengan 2, ditambah PX sama dengan 3, ditambah PX sama dengan 4. Lalu kita mencari nilai PX sama dengan 3, yang dimana kombinasi 10 dan 3 dikali 0,02 dipangkatkan 3, dikali 0,98 dipangkatkan 7. Didapat 0,00083. Selanjutnya, PX sama dengan 4, yaitu kombinasi 10 dan 4 dikali 0,02 dipangkatkan 4 dikali 0,98 dipangkatkan 6. Didapat 0,00003. Lalu jumlahnya yaitu 0,9991 itu didapat dari nilai nomor 1 ini, jawaban nomor 1 ini, ditambah 0,00083 ditambah 0,0003, jumlahnya yaitu 0,9996. Selanjutnya, untuk soal C. Soal C di sini kita mencari nilai rata-rata dan nilai variansnya, yaitu untuk nilai rata-rata sendiri didapat dengan N dikali P, yang dimana N-nya 10 dan P-nya adalah 0,02 atau bisa dibilang 2%. Didapat 0,2 untuk rata-ratanya. Untuk variansnya yaitu kita mencari dengan N dikali P dikali Q, yaitu N-nya adalah 10, P-nya adalah 0,02 dan Q-nya adalah 0,98. Didapat 0,196. Sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengerjaan ataupun dalam pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nihat Ilamri dengan NIM 1030525000020. Kali ini saya akan menjelaskan pada latihan soal teori peluang implementasi yang saya kerjakan. Diketahui waktu hidup survival suatu saklar elektronik merupakan perubahan acak yang berdistribusi eksponensial dengan rata-rata ini sama dengan 2. Waktu hidup saklar diketahui ini sama dengan 2 karena pada distribusi eksponensial maka lambda sama dengan 1 per unit. Lambda sama dengan setengah, lambda sama dengan 1 per 2 sama dengan 0,5. Ditanya peluang satu saklar gagal pada tahun pertama karena distribusi eksponensial menggunakan fungsi distribusi kumulatif. X sama dengan X sama dengan 1 min E pangkat negatif lambda kalikan X. Substitusikan nilai lambda sama dengan 0,5 dan X sama dengan 1, maka X minus 1 sama dengan 1 min E pangkat negatif 0,5 dikalikan 1 sama dengan 1 min E pangkat negatif 0,5. Maka diketahui E pangkat negatif 0,5 itu sama dengan 0,6065, sehingga Px sama dengan Px sama dengan 1 sama dengan 1 min 0,6065 sama dengan 0,3935. Jadi peluang satu saklar gagal pada tahun pertama adalah 0,3935 atau sekitar 39,35%. Lalu dicari juga B jika 10 saklar elektronik dipasang dalam sistem yang berbeda, berapa peluang terdapat lebih dari 3 saklar elektronik gagal fungsi pada tahun pertama. Misalkan
Y banyaknya saklar yang gagal dalam 1 tahun karena terdapat 10 saklar dan peluang yang gagal tiap saklar adalah 0,3935. Maka Y menggunakan rumus binomial, yaitu N sama dengan 10, P nya itu sama dengan 0,3935. Ditanya Y lebih dari 3, gunakan komplement P Y lebih dari 3 sama dengan 1 min PY sama dengan 3. Itu lalu kita hitung satu persatu. Untuk Y sama dengan 0, di sini diketahui 0,0067. Untuk Y sama dengan 1, 0,0436. Untuk Y sama dengan 2, 0,1275. Untuk Y sama dengan 3, 0,2209. Lalu kita jumlahkan dari semua hasil Y-nya itu 0,0067 ditambah 0,0436 ditambah 0,1275 ditambah 0,2209 sama dengan 0,3987. Maka jika terdapat lebih dari 3 saklar elektronik gagal berfungsi pada tahun pertama, yaitu 1 min 0,3987 sama dengan 0,6013. Jadi peluang lebih dari 3 saklar gagal pada tahun pertama adalah 0,6013 atau sekitar 60,13%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.